keluhan nggak setelah mungkin setelah melahirkan kenapa? Kenapa gemuk? Mungkin kenapa montok? Kali mau tanya gitu sama Pak Ustadz. Emang itu penyakit Pak Ustadz? Enggak sih, kok kebanyakan minum vitamin aja. Vitamin apa? Iya, kalau dulu umumnya sebelum melahirkan kan dapat obat dari dokter itu kan, iya. ya vitamin termasuk kalk ya termasuk itu. Nah itu biasanya kalau orang-orang tertentu biasanya ingin badannya bagus, vitaminnya nggak diminum semua, insidentil aja. Seperti itu, karena kalau memang Gimana Ustaz? jadi kalau umumnya pada waktu gemuk, waktu hamil biasanya kan oleh dokter kandungan itu kan dikasih obat-obatan nih untuk biar menjaga janin di dalam itu baik, termasuknya itu ya kalek, terus kalsium, nah itu termasuk vitamin penambah darah seperti itu mas, setahu saya. Nah yang bikin gemuk itu sebenarnya bukan persoalan yang kayak kalek atau kalium atau kalsium atau penambah darahnya. Yang bikin gemuk itu biasanya vitaminnya. Nah orang-orang tertentu kayak teman-teman artis itu biasanya kalau vitamin itu hanya diminum insidentil, karena dia meyakini kalau makanan saya sehat cukup, itu bayinya cukup juga. Jadi memang dia bisa hamil, kemudian badannya nggak terlalu gemuk. Tapi makanannya sehat. Makanannya sehat. Boleh juga kan itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Berarti besok-besok sih kalau hamil gitu boleh, nggak usah minum vitamin. Iya. Tapi kita tahu dari mana Ustadz? Apanya? Tahu dari mana? Namanya juga kan datang ke dokter ya, pasti yang dipercaya dokter lah. Itu kan tergantung ceritanya Mbak Andara dengan suami. Kalau saya minum vitamin banyak, nanti saya gemuk loh. Siap saya gemuk nggak, mamanya? Saya nggak siap gemuk, ya udah vitaminnya dikurangin aja. Kalau udah terlanjur gemuk, Ya dikurusin. Saya ikutan kayak Mas Dedi, dikurusin aja. nggak usah kepala Iya. gitu ya. Jawaban Iya, udah ketularan nih, bahaya nih kelamaan di sini nih. Ini jawaban benar. Sama kayak orang ke dokter, saya diare, ya tahan. Bener tuh. Terus ngapain nanya kalau begitu ya? Ya, saya gemuk ya dikurusin, bener lah, iya bener. Iya benar. Iya, Cuma kalau kayak begini nih, kalau udah gemuk, ini jujur ini Mas Dedi jagonya nih. Oh. Makan diatur bener, jangan makan gorengan, seringlah makan rebusan, jangan makan kuah, banyak garam, banyak Betul. ini dikurangi, Dikurangi. Bukan perilaku buruk ya Pak Ustadz. kalau- Enggak lah, ya itu tergantung suaminya. Kalau suaminya mau gemuk, itu asik, seksi ya silakan, nggak apa-apa. Oh. Mungkin suaminya dulu hobi nonton Teletubbies gitu ya. Tapi tanya aja suami, kira-kira kamu suka saya gemuk atau sedengan atau kurus? Gitu. Mungkin kita break dulu sebelum terjadi keributan di atas sana. Biar mana tetap di hitam putih. Silakan Anda boleh bertanya keluhan tentang penyakit pribadi Anda. Kalau Mungkin suka- keputihan atau Kalau suka pusing-pusing gitu, kerjaan itu. Jadi kalau Anda tuh ada sebuah pekerjaan. Ini saya Pak, kalian yang pusing itu ada banyak macamnya ya Dia kan? tahu banyaknya dari mana? Oh iya juga sih. Kan pusingnya di mana? pusingnya Di Mas Rahman. Di sini kucing pala baby Nah, kalau di kanan saya belum tahu, Ustadz aja. Belum tahu juga. di depan. Kenapa? Kalau di depan udah tahu. Depan nggak tahu. Jadi taunya apa Ya dong? satu aja sini sampai sini karena kerjaan. Bukan karena ngantuk ya? Bukan. Nah, ngantuk itu disebabkan karena Anda tuh suka marah-marah. Belum ada pembahasan itu belum. Itu Coba baru Anda makan. seharian marah-marah dari pagi sampai malam. Ngantuk. Capek sih yang ngantuk emang. Lapar dulu. Lapar dulu. Baru ngantuk ya. Silakan Ustadz. Biasanya marah karena lapar. Silakan Ustadz dijawab. Andara kepala sebagian kanan belakang dekat cerebral. Berat amat bahasanya. Ya buat harapan ya cerebral tuh. Merel. Iya. Kalau sebelah kanan biasanya ada sesuatu yang difikirkan itu baik.
Sebelah kanan itu ada yang khususnya otak, ada sesuatu yang dipikirkan baik. Dari mulai Dia depan. baik. Iya kok bagus sih Pak Ustadz, saya pindah Iya, kalau- pusing saya ke kanan nggak bisa. Iya, kanan kiri kan kita kan manusia kan normal, kadang berpikir baik, kadang berpikir kurang baik. Kadang kalau kita itu ingat sama Allah, pikiran kita baiknya banyak kan gitu. Cuma ada gini, pikiran baik tetapi ada embel-embelnya Mas, bukan pikiran baik aja. Pikiran baik yang diembel-embeli dengan kemarahan. Kalau di sini sudah ada kemarahan. Pikiran baik tapi diembel-embeli dengan kemarahan. Ya, contoh umpamanya begini nih. Contoh nih Mas Dedi, umpamanya Mas Dedi nyuruh seseorang nih. Nyuruh seseorang itu baik. Nyuruh seseorang baik. Baik, sesuatu yang baik sebenarnya. Umum akan cerita bahwa yang disuruh Mas Dedi itu baik, tetapi karena orang tersebut belum jalanin, dan umpamanya Mas Dedi itu termasuk agak temperamen umpamanya, nah, muncullah ngerti belum dijalanin, muncullah emosi. Kesel kok belum dijalanin, padahal yang saya kasih tahu itu baik. Nah, kita nggak bisa ngerem di situ. Muncullah pada waktu ini sudah dimunculkan kebaikan, nggak dijalanin, kita langsung marah. Nah, itu prosesnya di daerah sini. Nah Ustaz, saya kalau sakit kepala tuh dari depan kanan beliau semua sakit tuh, kenapa kira-kira? Sebenarnya antara baik buruk. Nah ini, kemudian kalau yang di sini ada yang dipikirin, ada yang dilamunin tiap malam pamannya, atau sehari ada sesuatu yang dipikirin kemudian dilamunin. Kemudian kalau di belakang ada juga sakit kemeng, berarti ada juga yang diantara yang dipikirkan semua Mas Dedi, ada iya. yang marah. Saya tahu berarti di sini tuh karena baik tapi Di tidak sebelah lapar, di kanan sini baik. karena marah, di Iya. sini karena mikiran amunin. Mikir, iya. Nah, saya tuh setiap hari mikirin Gina. Kalau malam saya ngelamunin dia terus. Iya. Tiap hari mikirin Gina. Tiap malam kalau mau tidur saya ngelamunin kamu. Iya. Di sini saya selalu ngomong sama dia, udah sama saya aja. Tapi dianya belum mau kan? Nah, Keluarlah penyakit sakit sini mau saya sebelah racun. Pas komplit. Sakit semua. Pacarnya nonton nggak? Tuh kan temennya, temen pacar saya waktu. Pacarnya mau saya racun. Nah, gimana saya nggak sakit dari sini? Oh, iya. Sampai kena marahmu sama pacar Iya, saya. iya. Jangan bilang-bilang lah ntar diracunnya. Nah, ini masuk TV. Ini masuk. Masuk TV. Pak Ustadz, aku mau tanya lagi deh. Boleh. Kalau tadi kan penyakit misalnya pusing, mah gitu. Lah kalau penyakit turunan, misalnya kayak diabetes atau hipertensi, kan udah dari orang tuanya. Kanker. Iya. Kanker yang kanker ya, bukan yang Iya. kantong kering. Sebelum ada diabetes atau sebelum ada kanker, saya mau tanya nih, dulu orang tuanya yang kena diabetes ini kena diabetes nggak? Tanyanya begitu saya. Biasanya sih iya kan keturunan. Biasanya itu kan kata dokter nih. Kalau Iya. saya enggak, saya umpamanya melihat seseorang nih, anaknya dikumpulin orang tuanya ini. Nah, saya bisa nunjuk nih yang diabetes pasti ini. Gitu. Wah. Karena dari sifat itu mirip. Jadi saya tidak melihat ada genetiknya, tapi saya melihat sifatnya mirip. Atau karena dia paling gemuk juga, enggak? Gemuk tidak menandakan dia diabetes. Gemuk itu menandakan dia banyak vitamin yang masuk, nggak tercerna baik aja. Kita balik lagi ke Iya, kan omongannya kita pertama. harus jujur kan gitu ya. Mama saya ada diabetes, saya bisa turun dong Pak Ustadz. Nah, Waduh. diabetes itu persoalannya di sini sifatnya nih. Nanti Mbak Nikta bisa melihat. Diabetes itu insya Allah diawali dari pertama merasa solusi nasihatnya benar. Itu pertama itu. Sifat orangnya. Sifatnya orangnya itu gitu. Jadi kalau udah memberikan nasihat, merasa aja dia benar. Kenapa sih nggak kamu iniin? Nah, itu merasa benar. Ibu saya begitu tuh Nah. Pak Ustadz, betul. Ini Lu kayaknya ada benernya dari tadi. itu gitu. Yang pertama. Bikinin makanan loh. Terus Pak Ustadz. Itu yang pertama, solusi nasihat itu merasanya benar. Itu insya Allah pasti diabetes. Yang kedua, nah ini yang kedua. Kalau nyuruh harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, jengkel atau marah. Ini dua ini unsur diabetes di situ. Jadi orang diabetes pasti punya dua sifat ini. Jadi kalau seseorang ayah ibu diabetes tapi ada seorang anak, saya lihat nih, ini anaknya baik nih. Saya tanya, ini pasti nggak kena diabetes? Iya, pasti bilang iya. Karena dia tidak punya sifat yang mirip
yang terkena Sama diabetes sama. orang tuanya. Nah itulah yang dikatakan oleh teman-teman dokter itu keturunan. Padahal yang saya lihat itu sifat, jadi bukan penyakitnya yang menurun. Kalau keturunan semua anaknya dapat. Mana Pak ini yang kena diabetes atau dua ini yang kena diabetes.